Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam sehat. Selamat datang kembali di mata kuliah budaya organisasi di pertemuan ke-6 ya. Alhamdulillah, syukurillah kita ditemukan di pertemuan ke-6 melalui video pembelajaran kali ini. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang topik perubahan kebudayaan ya. Perubahan kebudayaan. Nah, dari perubahan budaya sendiri dasarnya adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Kita mempelajari teori tentang evolusi atau perubahan. Yang pertama adanya teori tentang unilinear theories of evolution, yaitu perkembangan masyarakat melalui berbagai tahapan, dari tahapan yang sederhana sampai dengan tahapan yang lebih rumit atau kompleks. Misalkan menurut Merton, tahapan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Terus menurut Durkheim, ini adalah tahapan dari masyarakat yang solidaritas mekanis ke solidaritas organis ya. Solidaritas mekanis sebagai contoh menggunakan perusahaan yang padat karya. Organis ini mengarah pada sistem perusahaan yang padat modal. Yang kedua adanya teori tentang universal theories of evolution, yaitu perkembangan masyarakat nggak perlu melalui tahap-tahap yang tetap ya. Contohnya menurut Herbert Spencer, perkembangan masyarakat itu dari kelompok yang homogen atau sejenis ke kelompok yang heterogen ya, yang beragam baik sifat maupun sesuatunya. Ini diaplikasikan dalam ras, suku, agama, bangsa, dan yang lainnya ya. Terus setelah itu ada yang namanya multiline theories of evolution. Itu lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi suatu masyarakat ya teman-teman. Contohnya penelitian tentang pengaruh perubahan sistem mata pencarian dari berburu dulu manusia purba ke petani terhadap sistem kekeluargaan. Perubahan evolusioner ini sering nggak dirasakan sebagai perubahan ya, karena nggak menyadari, karena masyarakat telah berhasil menyesuaikan diri atau beradaptasi secara sempurna terhadap perubahan yang terjadi ya, sudah siap ya sebelumnya ya. Oke. Kita akan membahas faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan kebudayaan. Ada penyebab internal dari dalam, ada penyebab eksternal atau dari luar. Dari dalam itu penyebabnya yang pertama bisa bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Ya, perubahan ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan lembaga kemasyarakatan, juga perubahan norma dan lembaga sosial juga. Tuh. Kan contohnya ada pembagian kerja, job description dividend, stratifikasi sosial, penggolongan sosial dan sebagainya. Oke. Yang kedua ada penemuan baru atau innovation, yaitu proses ini meliputi suatu penemuan baru yang adanya unsur budaya baru ya, yang tersebar ke lain bagian masyarakat dan cara-cara unsur budaya yang diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai oleh masyarakat itu sendiri. Penemuan baru ini atau innovation ini dibedakan menjadi yang pertama discovery, yaitu penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat atau gagasan yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang. Kalau invention ini prosesnya ya, di mana masyarakat telah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru tersebut, innovation tersebut ya. Oke. Contohnya innovation dalam bidang teknologi yang diantaranya diciptakannya berbagai mesin ya, produksi, transportasi, komunikasi, farmasi sampai dengan kedokteran, yang telah menyebabkan perubahan tatanan kehidupan yang tradisional dan kurang efisien yang mengarah sekarang kepada kehidupan modern yang jauh lebih efisien dan efektif. Adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat ini bisa terjadi antara individu kelompok atau kelompok individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok ya. Konflik itu antara contoh dalam segi politis ya, pemerintah baru tentang perbaikan kepada masyarakat pada tahun 97 dahulu yang telah mengakibatkan
terjadinya perubahan dari tatanan pemerintahan yang cenderung otoriter, ya, berubah ke pemerintahan yang demokratis. Nah, adanya terjadinya pemberontakan atau revolusi, ya, contohnya revolusi yang terjadi pada bulan Oktober di Rusia tahun 1917, ya, yang menyebabkan perubahan besar dari negara yang bentuk kerajaan yang absolut menjadi negara diktator proletariat, ya, yang didasarkan pada doktrin Marxisme. Itu yang jadi di Rusia dulu, ya. Adanya pemberontakan ini ekstrim, ya, dari revolusi. Oke. Tadi penyebab dari dalam, ya teman-teman. Ya, ini sekarang penyebab dari luar masyarakat. Yang pertama bisa berasal dari lingkungan alam fisik sekitar, contohnya bencana alam, gempa, banjir, dan sebagainya. Itu bisa juga karena pola manusia merusak lingkungan, jadi penggundulan hutan dan sebagainya. Yang kedua bisa dari peperangan, yang ketiga dari pengaruh kebudayaan masyarakat atau negara lainnya, ya. Nah, ada beberapa saluran perubahan sosial budaya, yaitu yang merupakan saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan, yang unsurnya adalah yang pertama pemerintah, yang kedua dari keluarga, terus setelah itu dari organisasi-organisasi seperti organisasi keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesenian, olahraga, sampai dengan politik. Ya, saluran itu fungsinya agar perubahan dapat dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh masyarakat atau mengalami proses yang dilembagakan, ya, institutionalization, ya, proses yang dilembagakan, ya, itu. Okay. Ada yang namanya ketidakserasian perubahan dan ketertinggalan budaya atau cultural lag, ya. Cultural lag ini menurut William of F. Ogburn, ya. Jadi secara keseluruhan pertumbuhan kebudayaan ini enggak selalu sama cepatnya, ada bagian yang tumbuh dengan cepat, ada pun yang lambat. Jadi bervariasi, ya teman-teman. Ini perbedaan antara kemajuan dari berbagai bagian kebudayaan suatu masyarakat, ya. Cultural lag, ini lag, ya, celah, ya. Ini perbedaan, ya. Contohnya lagi, perkembangan teknologi cepat gak sama dengan perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Yang kedua, inovasi teknologi transportasi yang bertujuan untuk memperpendek waktu dan jarak, sehingga perjalanan itu efisien tetap karena masyarakat masih berfalsafah bahwa lambat alon-alon asal kelakon, lambat-lambat asal selamat, maka terjadilah lag atau cultural lag. Itu, ya. Gimana sih nggak jadi cultural lag itu pembangunan nasional ini di negara ini hendaknya dilaksanakan secara multidimensional, artinya berbagai aspek-aspek bidang kehidupan itu harus dilaksanakan secara bersamaan. Konsekuensinya apa? Yaitu memerlukan modal atau dana yang besar dan tenaga ahli yang banyak serta memakan waktu yang bisa cukup lama, gitu, ya. Nah, kita bicara sekarang tentang pembangunan, ya teman-teman, ya. Bicara sedikit tentang pembangunan, ya. Menurut Katz, sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional tertentu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, ya. Menurut Sis ini beda lagi, yaitu pembangunan yang menyangkut proses perbaikan atau restorasi. Jadi model pembangunan yang sangat bervariasi, ada yang pertumbuhan, terus kesejahteraan, terus sama dengan berpusat pada manusianya. Nah, modelnya ini ada beberapa menurut Mokhtar Masbud, ya, pakar dari budaya pembangunan itu sendiri. Jadi model pembangunan di Indonesia diimpor dari negara maju, ya. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, mengadopsi juga dari negara maju, ya, seperti Amerika Serikat. Yang pertama, modelnya itu politik sebagai panglima atau PSP, yaitu pembangunan yang dirancangkan oleh pemerintah yang diwakili oleh para birokrat sebagai aktor utamanya, ya. Mereka ini dapat sebagai perencana atau planner, ya, pelaksana, pengawas, dan sekaligus penikmat paling banyak dari hasil pembangunan. Tujuan utama model politik sebagai panglima itu sendiri yaitu untuk membangun kekuatan negara, karena pembangunan hanya akan berhasil apabila didukung oleh negara yang kuat. Yang kedua, model ekonomi sebagai panglima, ESP, ekonomi sebagai panglima, yaitu pembangunan ini mengutamakan peran para pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan itu sendiri.
para pengusaha dan korporasi ya yang direkrut oleh pemerintah ternyata yang mempunyai kedekatan hubungan ya bukan sebagai pengusaha profesional, sehingga berbagai kemudahan dan jaminan keamanan diberikan oleh pemerintah. Ini faktor kedekatan ya, adanya kolusi ya. Seperti apa akibatnya jika menerapkan model ini? Itu ketika krisis melanda negeri ini, maka para pengusaha tersebut langsung jatuh. Bisa seperti itu karena reputasinya. Oke, yang ketiga model moral sebagai panglima atau MSP. Yaitu menurut model ini cara yang paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri atau powernya gimana sih mereka sendiri. Yaitu wewenang pembuatan keputusan yang semula di tangan pemerintah harus dikembalikan kepada rakyat atau komunitas lokal. Itu seperti negara demokrasi ya. Karena itu mekanisme pembangunan dalam model ini mengandalkan kekuatan rakyat ya, sehingga banyak bermunculan LSM, lembaga swadaya masyarakat gitu. Nah, arahnya perubahan sosial itu sendiri yaitu perubahan akan bergerak meninggalkan sesuatu yang diubah dan menuju pada sesuatu yang diharapkan menjadi targetnya. Sesuatu tersebut yang ditinggalkan biasanya dianggap sudah nggak cocok atau nggak bermanfaat. Di negara yang sedang berkembang, secara umum melakukan perubahan dengan mencontoh negara maju atau modern atau barat ya, seperti Amerika Serikat yang telah dianggap berhasil melakukan perubahan atau modernisasi. Nah, apa sih modernisasi itu sendiri? Yaitu mencakup suatu proses transformasi atau perubahan total kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknologis ya, dalam dilihat dari sisi teknologi serta organisasi sosial yang ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri negara-negara barat yang stabil saat ini. Syaratnya apa terjadi modernisasi? Yaitu yang pertama cara berpikir ilmiah, yaitu perlu pendidikan dan pengarahan lebih baik. Yang kedua ada sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Yang keempat penciptaan iklim yang diharapkan atau favorable terhadap modernisasi. Yang kelima tingkat organisasi yang tinggi yang diantaranya menegakkan disiplin walaupun hal tersebut berarti telah mengurangi kemerdekaannya itu sendiri. Yang keenam sentralisasi atau keterpusatan wewenang dalam pelaksanaan social planning, perencanaan sosial. Nah, hal ini untuk menghindari kekuatan dan kepentingan dari suatu golongan kecil masyarakat tertentu. Ya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi yang lebih komplit lainnya, yang lebih lengkap lainnya bisa dilihat dan diunduh di e-learning pada pertemuan subbab ke-6 ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom pesan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.